Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Bram Irfanda dari Irfanda Capital. Kali ini kita akan membahas buku Margin of Safety karya Seth Klarman bab 1 part ke-5. Nah, dari yang kemarin-kemarin kita sudah membahas tentang Mr. Market. Nah, ini kita akan membahas tentang Mr. Market berikutnya. Jadi sebelumnya mungkin ada yang belum tahu siapa Seth Klarman. Seth Klarman adalah salah satu ahli investasi yang digadang-gadang jadi penerusnya Warren Buffett. Jadi kalau Warren Buffett, nah nama julukannya adalah Oracle of Omaha karena tempat tinggal beliau di Omaha. Kalau Seth Klarman itu Oracle of Boston. Nah, Seth Klarman ini jadi orang yang sangat dihormati di dunia investasi dan kalau teman-teman sudah baca Security Analysis yang edisi ke-6 itu adalah bikinan dari atau editor utamanya adalah Seth Klarman. Jadi Seth Klarman ini patut kita dengarkan. Jadi ilmu-ilmunya sangat banyak. Dan Seth Klarman ini di umur 20-an tahun sudah bikin hedge fund. Jadi sudah bikin Baupost Group. Hedge fund-nya namanya Baupost Group. Nah, kita langsung saja masuk ke materi. Jadi Mr. Market ini seperti kita jelaskan kemarin adalah personifikasi dari pasar saham secara umum. Dari pasar saham setiap hari naik turun. Nah, Mr. Market itu personifikasi atau pengubahan wujud dari Mr. Market, dari pasar saham. Jadi Mr. Market itu ya pasar saham itu. Nah, Mr. Market ini atau pasar saham itu selalu tiap hari itu berfluktuasi. Nah, buruknya adalah fluktuasi dari Mr. Market atau pasar saham ini itu akan membuat seperti ada memberikan umpan balik secara periodik atau secara terus-menerus untuk keputusan investasi kita yang terbaru. Jadi kalau kita contoh, kita setelah beli harganya naik, maka kita merasa kalau investasi kita benar. Jadi ada penguatan positif terhadap tindakan pembelian yang kita lakukan. Karena kita merasa benar, terus akan ada efek-efek berikutnya yang kita akan jelaskan nanti. Tapi intinya setelah kita beli, kemudian Mr. Market atau pasar saham naik, maka itu penguatan positif bagi kita, terus kita merasa kita benar. Ini jebakannya. Sebaliknya juga berlaku. Jadi kalau setelah kita beli, harga dari Mr. Market atau pasar saham itu turun, yang terjadi adalah penguatan negatif. Terus kita merasa kalau kita salah. Nah, padahal yang terjadi adalah Mr. Market itu tidak tahu apa-apa. Mr. Market itu salah dan tidak tahu apa-apa. Mr. Market itu tidak bisa memberikan penilaian yang benar atas apa yang kita lakukan. Nah, bahayanya apa? Jadi kalau ketika kita membeli, terus harga sahamnya naik, bahayanya adalah itu akan mempengaruhi keputusan kita. Kalau kita setelah kita membeli terus harganya naik, terus kita percaya kalau ternyata pilihan saya benar, yang terjadi adalah kita bisa membeli lebih banyak lagi ketika harganya naik. Dan ini bahaya. Dan kita bisa menilai kalau harganya naik berarti saya benar. Berarti harga aslinya, harga valuasinya mungkin lebih tinggi daripada ini. Jadi ketika sampai harga wajarnya, yang terjadi adalah kita malah tidak menjual, tapi kita menahan terus. Bahayanya nanti ketika kita menahan terus adalah terus harganya akan turun. Dan ini sangat banyak terjadi. Mungkin teman-teman sendiri pasti atau ketika sudah
bertahun-tahun di pasar saham pasti akan pernah mengalami hal ini. Nah, terus menempatkan Mr. Market sebagai pedoman itu bahaya. Jadi kayak tadi ketika kita membeli terus harganya naik, kita jadi optimis berlebihan. Kita merasa ada penguatan positif, kita merasa valuasi kita mungkin lebih rendah daripada seharusnya. Kita tidak menjual ketika harganya sudah sampai valuasi, terus malah kita membeli di saat yang salah, yaitu saat harganya naik terus. Dan banyak sekali yang seperti ini. Dan di pasar saham yang sekarang di Indonesia IHSG itu, ketika harga-harga naik terus seperti sekarang, malah orang-orang ingin masuk ke pasar saham. Dan itu adalah saat yang paling buruk sebenarnya. Di saat ini adalah saat yang paling buruk untuk masuk ke pasar saham. Kenapa? Karena ketika kita masuk di pasar yang naik, apalagi sekarang di posisi sekarang itu pasar saham sudah terasa sudah sampai di puncak. Banyak saham-saham yang digoreng. Nah, ini pasti akan menurun. Dan akan sangat berbahaya kalau kita mengejar kenaikan harga ini dan membeli di harga yang makin tinggi. Karena pasti akan turun. Akan sangat bahaya kalau kita membeli karena alasan harga masih naik. Karena harga naik itu bukan berarti resikonya menurun, malah resikonya makin tinggi. Karena semakin murah suatu saham itu resikonya semakin rendah. Jadi murahnya semakin suatu saham itu membuat resikonya semakin rendah, tingginya suatu saham membuat resikonya semakin tinggi. Sebaliknya juga berlaku. Jadi ketika kita membeli saham terus harganya mengalami penurunan, ini bahaya mempengaruhi keputusan kita. Jadi ketika harga-harga yang sahamnya baru kita beli harga-harganya mengalami penurunan, jadi kita bisa mendapat psikologis kita bisa mendapat penguatan negatif. Dan kita mulai berpikir, oh berarti saya salah nih, kayak gitu. Padahal penurunan itu tidak berarti apa-apa. Jadi tidak berarti apa-apa. Sayangnya kebanyakan orang itu ketika harga sahamnya yang setelah dibeli turun, itu akan menimbulkan di kejiwaannya atau di jiwanya perasaan takut. Takut kalau Mr. Market atau pasar saham itu tahu lebih dari dirinya dan tahu apa yang ia tidak tahu. Contoh, kita membeli saham A, terus ketika kita membeli besoknya harga sahamnya turun 2%. Terus kita bikin pikiran di dalam benak kita kalau mungkin saham ini ada sesuatu atau informasi yang belum saya tahu dari saham ini, maka orang-orang pada menjual. Nah, pikiran seperti itu akan menimbulkan ketakutan. Dan ketakutan ini yang bisa menimbulkan bahaya. Bahayanya apa? Kita menjual di saat harga turun. Jadi contoh kita membeli harga saham A, margin of safety-nya sudah bagus 60%. Terus harganya turun lagi, turun 10%. Kita jadi takut. Wah, ini jangan-jangan saya ada tahu yang saya tidak tahu, informasi yang Mr. Market atau pasar saham tahu. Yang terjadi adalah kita jadi ketakutan sekali. Apalagi ketika tambah turun lagi 20%. Kita jadi makin takut lagi. Nah, bahayanya apa? Ketika kita takut melihat pasar saham yang turun setelah kita membeli adalah kita menjual di saat yang paling salah. Jadi seharusnya ketika pasar saham turun itu kita harus membeli, bukan menjual. Kalau kita membeli saham A, harganya turun 10%, kita harusnya membeli. Ketika dia turun 20%, malah kita harus membeli lebih banyak. Kalau turun 60%, kita harus malah
jual mobil kita, jual rumah kita untuk beli saham itu. Kalau kita sudah yakin dengan perusahaan itu, harusnya seperti itu. Tapi kebanyakan dari investor atau trader atau spekulator yang terjadi adalah ketika harga saham turun setelah dia beli, dia ketakutan. Karena ketakutan, dia menjual di saat yang tidak tepat. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu, bab 145 buku Margin of Safety dari Seth Klarman. Bila ada pertanyaan terkait materi ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.